Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bang Putra ini Kristen ya atau Muslim? Kristen. Oke, Bang Putra, silakan Bang Putra di sini. Saya sebenarnya nggak suka dengan namanya Ustadz Hatta ini karena dia sombong itu Ustadz. Ini Bang Putra. Tapi ya karena saya ini tidak boleh ini ya. Gimana ya? Masanya sombongnya gini, Bang Putra. Setiap Kristen yang naik, dia bilang sebelum dia ngajak debat ini, kok tidak usah debat, nggak usah diskusi, bertanya aja kata. Sampai pagi bertanya. Ini kan merasa lebih hebat gitu loh. Makanya saya coba ingin Bang Putra ini sebagai orang Kristen bertanya aja. Coba kita ingin tes. Ini benar nggak atau sombong aja? Silakan Bang Putra. Apa aja tanya tentang Islam? Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Maaf ya Ustadz, kita tidak menghujat Ustadz ya. Luar biasa. Tadi ini sempat saya dengar katanya poligami. Baginda itu sebelum jadi nabi kayaknya tidak poligami ya. Kenapa setelah jadi nabi jadi poligami gitu, ajaran poligami gitu? Oke. Jadi Nabi Muhammad ini diutus umur 40. Ya. Nah, saat itu andai kan Nabi poligami tidak masalah, orang Arab biasa poligami. Jadi terus ketika beliau jadi nabi, ya masih saja pertama satu masih. Ya. Terus akhirnya Nabi poligami, terus turun ayat dibatasin. Jadi andai kan Nabi ini sebelum poligami atau sebelum jadi nabi atau sebelum menikah poligami atau tidak ada hubungannya. Ya, karena di kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru poligami juga boleh. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad mau dia poligami atau tidak. Intinya kan tidak ada larangan. Ya, kan gitu. Enggak, maksud saya gini Bang. Ya. Kalau di perjanjian lama juga Raja Salomo juga 1000 istrinya kalau mengenai itunya. Maksud saya dulu kan sebelum baginda itu diangkat jadi nabi kan masih artinya masih punya istri satu. Tapi kenapa setelah diangkat jadi nabi kok diperbolehkan poligami? Itu yang saya tanya. Pertanyaan Anda, tapi kok jadi nabi kok diperbolehkan? Loh, memang sebelum-sebelumnya kan Abraham poligami. Emang ada larangan? Jadi kalau pertanyaannya Bang, kenapa sebelum menjadi nabi dia satu? Tapi ketika dia menjadi nabi kok diperbolehkan? Loh, memang diperbolehkan dari dulu. Emangnya di kitab mana ajaran samawi melarang? Ayo. Ayo coba. Itu alasannya poligami apa itu? Ya tidak coba. Daud apa alasannya? Abraham, Yakub, Musa apa alasannya poligami? Kalau Abraham yang saya pernah baca di Alkitab saya, si Sarah itu umurnya udah ratusan tahun, jadi tidak mungkin lagi dia punya anak. Terus Sarah menganjurkan, udah kawinin itu pembantu itu, karena saya udah tua tidak mungkin lagi punya anak katanya kan. Itu disuruh si Sarah sama Abraham. Akhirnya si Abraham mengawini pembantunya si Hagar. Akhirnya hamil lah, nggak gitu lama hamil lagi si Sarah, lahirlah si Ishak kan gitu. Jadi di sini Abraham tidak tegas yang mana anak sulung mana anak bungsu di sini. Di situ dulu nggak tegas mana yang anak sulungnya mana anak bungsunya gitu. Itu kalau Abraham. Kalau Yakub kan istrinya 4. Kenapa alasannya? Kalau itu aku nggak tahu. Kalau si Abraham kan si Sarah kan dulu udah tua, nggak mungkin lagi punya anak secara biologis kan, secara apa namanya, secara ilmu biologi. Akhirnya dia ya makanya Bang, intinya gini Bang, kalau kita mau bahas poligami, intinya kenapa para nabi istrinya banyak? Ya alasannya ya kan karena tidak dilarang oleh Tuhan. Karena hukumnya boleh, itu saja, nggak usah kemana-mana. Jadi kalau kita ajaran Kristen kan Apa? 1 sampai mati kan gitu, tidak Ya, diperbolehkan. tapi tidak punya data kan? Ya, Itu artinya kan cuma apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan. Jadi itu bisa, itu bahas cerai itu. Bukan poligami.
Memangnya poligami itu cerai. Misalnya gini ya. Ya, artinya Abraham gini, menikah. Bang, gini artinya tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Ya kalau Mana itu dari datanya? awal Coba. sampai akhir gitu loh. Coba datanya di mana? Hah? Datanya di mana? Ya itulah ajaran kita. Iya, di mana datanya? Jadi kalau kalian kan kadang beristri, mana yang cantik-cantik dicari, dibilang ini sunah Rasul, padahal Rasul dulu yang dikawinin yang janda-janda untuk membantu janda kan gitu. Tidak usah kemana-mana. Bukan, mencari- intinya poligami itu boleh kalau mampu. Semua ajaran para nabi itu. Ya tapi kan prakteknya malah dia cari-cari yang gadis-gadis cantik, bukan yang janda-janda, kan udah salah Nah, salah memanfaatkan ayat itu. kita jangan bahas carinya, enggak, hukumnya dulu. Hukumnya poligami menurut perjanjian lama, Ya, perjanjian baru, Al-Quran boleh. Udah. Justru itulah ayat itu jadi tidak relevan dengan perkembangan ini zaman kan gitu. Seharusnya kan kalau kita mau ikutin baginda, seharusnya sama janda dong, jangan sama gadis-gadis cantik. Kita gitu. ini kalau bicara itu bukan masalah mencarinya seperti apa, hukumnya dulu. Kalau hukumnya sudah dilarang berarti tidak boleh sudah. Kalau boleh berarti boleh. Ya silakan kan gitu. Nah, yang kita bahas hukumnya dulu. Bagaimana hukumnya poligami dalam perjanjian lama, perjanjian baru? Bang, kalau masalah poligami setelah perjanjian baru tidak diajarkan. Nah, karena perjanjian lama Nabi Raja Salomo juga 1000 istrinya kalau nggak salah itu. Nah, tapi kita setelah lahirnya Yesus, ajaran itu nggak kita pakai gitu loh. Bang, orang mau pakai atau tidak ini harus jelas hukumnya. Nah, kalau Yesus tidak mengajarkan, berarti hukumnya boleh ini berjalan terus. Kecuali Yesus mengatakan gini, ingat ya, sekarang kan saya diutus oleh Tuhan. Oke, Bang. Saya dapat Yang jelas- wahyu dari Tuhan, poligami dilarang. Menjelaskan faktanya, Kristen tidak boleh beristri dua. Itu faktanya kan gitu. Ajaran Kristen ini dari siapa? Dari Yesus. Mana larangan Yesus melarang? Ya, apa yang udah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan. Itu Dan cerai, Bang. ya, Bahas cerai. artinya istri itu cuma satu, tidak boleh 2, 3, 4. Jadi kadang kalian kan mensalahgunakan ayat itu karena dibilang poligami, ya poligami, tapi yang dicari cantik-cantik bukan janda. Kan udah salah itu, apa? Dia berlindung di ayat itu. Seharusnya kalau memang mau ikutin baginda, ya cari yang janda-janda yang jompo-jompo dong, jangan yang cantik-cantik. Jangan bilang Kata-kata oknum-oknum. mengikuti, kata-kata mengikuti itu hukumnya harus jelas, gitu loh. Kenapa ada orang Iya. berani poligami? Karena memang hukumnya boleh. Boleh, tapi kan salah gunakan. Yang dicari kan kenapa baginda itu mencari poligami? Karena membantu orang-orang yang janda, karena tidak punya tenaga lagi menghidupi janda kan. Nah, sementara umat sekarang bukan begitu. Cari yang cantik-cantik, katanya itu sunnah. Daripada abang ini orang Kristen ini kalau ngomong selalu udah pakai data, itu masalahnya. Sekarang Anda juga nggak pakai data. Sekarang di mana tertulis Ismail itu disembeli? Ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Tapi Sofat kalian ayat itu 112. tidak ada. Sofat, As-Sofat ayat 100. Tidak ada tertulis Ismail yang disembeli. Yang ada disembeli itu Ishak. Tapi Iya, kenapa Bang. Anda mempercayai itu? Itu Bang, Ishak Anda lahir. belum baca, Bang. Kata Bang Baal apa? Tahta ini berani ditanya. Anda nanya tak kasih data. As-Sofat ayat 100 sampai 112. Jadi ceritanya gini. Abraham minta anak. Ya Allah, berikanlah saya anak yang sabar, Ya. yang soleh. Lalu Ya. doanya, tunggu dulu, Anda katanya bertanya. Iya, terus Lalu ada ya. Allah diberikan anak, putra yang pertama, yaitu kenapa diberi nama Ismail? Karena Isma itu Tuhan mendengar, El itu Tuhan, maka diberi nama Ismail. Lalu ayat 111, 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8 itu membahas tentang kurban. Nah, karena Abraham berhasil lolos Abraham diuji, maka di ayat 112
diberi anak nomor 2 namanya Ishak. Jadi jelas ayat itu. Bang, yang saya masuk gini, ada nggak ditulis di kitab itu bahwa yang disembelih itu Ismail? Itu pertanyaan Iya, saya. iya. Kalau ada bilang ada, kalau enggak. Jangan apa ke kitab saya Ishak, nggak boleh. Kalau di Bible putra pertama yang dijadikan korban, siapa putra pertamanya Ismail? Ibrahim. Kejadian 2:22. Bang, Anak jadi tunggal. Bang, sebentar. Kalau di Bible jelas-jelas yang disembelih itu ditulis di situ Ishak. Itu jelas ada tertulis. Tunggalnya siapa? Kalau Putra jelas, tunggalnya. kalau jelas anak tunggal itu ada nomor berapa? Di mana tertulis, biar aku cari nanti di mana tertulis bahwa Ishak itu Ismail itu disembelih. Di mana tertulis? Biar aku lihat nanti. Asofat ayat 100. Apa? Asopat Ya. ayat 100 sampai 112. 100 sampai 112. Nah, ini nanti tertera ditulis itu bahwa dia yang disembelih itu Ismail gitu. Iya. Oke, nanti aku. Karena kalau Ishak itu jelas-jelas di kejadian di apa itu di Kalau perjanjian dalam lama kejadian yang dikorbankan itu anak yang tunggal, anak nomor 1. Siapa anak pertamanya Nabi Ibrahim? Bang, ada namanya ditulis itu Ishak, bukan ada yang tunggal. Anak Ishak tunggal namanya. itu anak nomor berapa? Bang, tertera namanya ditulis itu Ishak, Yang bukan saya Ismail. tanya, anak tunggal itu anak nomor berapa? Kan Ishak juga anak tunggal kalau menurut ini. Saya nanya, Abraham punya putra berapa? Ya. Putra dua, Ismail sama Ishak. Oke, anak tunggalnya berarti siapa? Kalau menurut Kristen anak tunggalnya ya Ishak. Oh, berarti tunggal itu, berarti arti tunggal itu 2. Sekarang yang di perjanjian lama yang jelas-jelas ditulis yang disembelih itu di situ Ishak, jelas ditulis itu. Tunggal itu anak nomor 2 atau nomor 1? Di situ kurang tegas itu Abraham mana anak pertama anak kedua. Di situ kurang tegas. Saya nanya ke abang, tunggal itu 1 atau 2? Abraham itu kurang tegas waktu itu, dia tidak pernah mengatakan mana anak pertama anak kedua. Begitu, ngapain saya pakai Bible? Mending pakai Al-Quran Ismail. Daripada itu gak jelas kata kamu, gak tegas katanya. Sementara kan di kitabmu tidak ada tertulis Ismail yang disembelih. Ada nggak? As-Saffat ayat 100 sampai 112. Oke, saya lihat ya. Saya lihat di silakan. Google. Ya silakan. Jadi gini kawan, Kelamaan mental nanti. kalau mereka ini kalau tidak kan selalu di-framing. Di Al-Quran siapa yang disembelih, yang dikorbankan? Ismail. Ada ayatnya, jelas. Ya, saya nggak senang sama Pak Ustadz nih. Saya nggak senang. Sombongnya begitu. Ketika ada orang bertanya, dia bisa jawab dari perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Ini saya mau benci bagaimana kalau begini? Begitu pintar, cerdas, smart, handsome, open cam lagi. Siapa coba Oten yang berani open cam? Ya luar biasa itu ya, terbukti ya Putrajaya ya. Anda kan bingung tuh kan, tenggelam Anda kan. Nah ini. Itulah Ustadz. Ustadz, dikatakan di dalam Al-Quran ada nggak bahwa mereka merubah dengan tangan mereka dan mengatakan itu dari Allah gitu kan? Nah, seperti yang di mereka pun ada tertulis ya, pena-pena palsu. Apakah seperti itu? Gitu, seperti dikatakan oh Ishak gitu. Padahal merujuk kepada itu tunggal. Nah, tunggalnya siapa? Nah, tunggal ini merujuk kepada tentunya dari bapak kan Ustadz ya, seperti itu ya. Ya Abraham, anak tunggal Abraham ya siapa ya? Gampang kok, Ismail. Nah, silakan Ustadz. Kan kabur kan? Kabur. Kang Dito baru bangun, kabur baru bangun udah kabur. Tolong dipanggilin dulu tukang bersih-bersih. Bekas subuh dia bau kan. Kebentar cari data itu. Kelamaan memang kalau mau baca
asofa dari ayat itu 100 sampai 112. Kebental dia. Ustaz, di bawah. Kalau nggak ada ya kabur dia. Nggak ada, masih ada di bawah. Masih baca mungkin. Kelamaan. Kalau kabur biasanya tempat duduk Oten itu bau. Mencret dia soalnya. Ya bi ishaq minas solihin. Jadi kemudian setelah ujian itu maka Allah memberikan kelahiran yang kedua, itu Ishak, termasuk orang soleh. Kalau Ismail itu orang sabar. Tapi ujian memang itu kan, ya. Ya memang Ustaz Tahta ini bikin mencret orang. Diapain Tat? Otennya Tat? Otennya diapain Tat? Mencret dia. Gak mampu melihat kebenaran Al-Quran. Allahu Akbar. Ayo naik lagi Jaya Putra, Said naik. Iya, luar biasa ya Ustaz Tata ini. Ya, makanya saya kadang-kadang mau benci tapi nggak bisa mendata semua ya. Repot saya. Ustaz tolong ditanggapi dulu tadi bahwa di Yeremia 8 ayat 8 ini kan dikatakan bahwa sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuat menjadi bohong tentang Taurat ini kan. Jadi pena-pena palsu ini memang membuat cerita-cerita bohong. Ceritanya kan seperti itu. Sama halnya ketika dikatakan Ishak itu adalah yang dikorbankan, ternyata di sana dikatakan anak tunggal, anak sulung. Nah, anak sulung ada anak tunggal ini berarti kan siapa dari Abraham ini anak tunggal? Berarti bukan dua, berarti yang pertama gitu kan. Anak sulung siapa ya? Yang pertama artinya Ismail. Tetapi mereka menulisnya Ishak gitu kan. Makanya di Yeremia 8 ayat 8 dikatakan bahwa Taurat Tuhan sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi pena-pena palsu inilah yang membuat cerita-cerita seperti itu. Apakah di Al-Quran ada ya Ustadz yang mengatakan demikian bahwa telah terjadi pemalsuan dan lain-lain itu? Silakan. Jadi gini Bang Baal, cara untuk supaya Cak Tata atau Ustaz Tata ini kalah ya, kasih topi yang ada kumisnya, udah itu aja. Lihat aja, coba. Tapi maha benar Allah dengan segala firman-Nya melalui Ustaz Tata menjelaskan kepada orang Kristen. Akhirnya apa? Mereka awalnya menuduh, kemudian menjadi belajar. Kok beda? Narasi yang dikatakan yang dikorbankan adalah Isa menurut versi mereka, yang mencuri kitabnya Yahudi, padahal orang Yahudi sudah merubahnya. Akhirnya mereka makin tersesat. Yang dikatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Oh, selesai. Ayo naik lagi. Katanya jatuh, lihat data. Kok nggak naik lagi? Mana? Sudah nggak ada. Sudah membaca. Mencet bulan ini. Coba bersihin dulu kursinya, biar ada hotel lain yang mau naik. Ini Bang Arnold, yuk silakan. Sudah saya undang Bang Arnold. Ada ini si Matok ini minta naik lagi. Nah ini ada Bang Arnold ini. Ya, Nat. Selamat sore. Silakan. Ya, selamat sore, Bang. Ya, mau berdiskusi, dialog, atau mau bertanya? Nah, itu dulu, silakan. Ya, baik. Ini Kristen boleh poligami. Waduh. Temanya begitu ya, Bang? Tema hari ini, Bang. Mau dialog atau mau bertanya? Ya, temanya itu. Tapi kalau Bang Arnold mau ngambil tema lain sesuai yang dikuasai, silakan. Saya ikut aja. Kalau di Komalnya Abang kan sebagai moderator ya, sebagai host ya, tetap kita ikuti, Bang. Mantap ini. Baik, kalau saya disuruh bertanya ya, saya akan bertanya, Bang, ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi, silakan. ya silakan. Bertanya dulu nggak apa-apa. Siap. Siap, Bang. Saya akan tanya sebentar, Bang, ya, biar enakin. Sebentar saya cari data dulu, Bang, ya, biar enak ini diskusinya.
Ya, silakan. Bang Arnold. Sebentar. Ya, Jadi, siap Bang. Sebentar. Bertanya itu berbeda dengan berdebat ya. Kalau bertanya, ya sudah cukup ketika ada jawaban, tidak saling otot-ototan gitu. Ya. Iya silakan, Bang, bertanya. saya ini tidak Bertanya, pernah ya. ngotot Bang. Yang saya Oke. dapat penjelasan dari abang-abang ya itu yang saya konsumsi Bang. Tidak pernah saya mau ngotot dari apa yang dijelaskan Bang, begitu. Tapi Baik, boleh ya, begini, Bang Bang. Arnold ya. Bang Arnold, ketika ada jawaban misalnya dari narasumber Islam, kemudian mau bertanya balik ke Bang Arnold, boleh nggak? Oh boleh, Oke, boleh Bang, boleh, silakan. boleh. Baik, saya akan tanya di sebentar Bang. Sebentar Bang ya. Ini saya kok nggak siap juga ini. Pas baru pulang kerja langsung dijambak naik, tapi nggak apa-apa. Baik Bang. Saya bertanya di Atarik ayat 5 sampai 7 Bang ya. Saya bertanya di Atarik ayat 5 sampai 7. Baik. Tolong dibesarkan saya biar saya buka data Bang. Wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Ya, silakan. An-najmus saqib Siap Bang, sebentar Bang ya. wal yaduril insanu mimma khuliq wa mimma idza. Kenapa? Ada apa dengan at-thariq? Sebentar Bang, Aduh, ini kenapa nih? Itu sumber itu, sumber. Iya. Ya baik, ini sudah terbuka. Atarik Yohanes 5 sampai 7. 5 sampai 7. Baik Bang. Oke Bang, di Atarik 5 sampai 7 ini berbunyi begini Bang. Saya baca pelan-pelan ya Bang ya. Maka tolong diambil dulu tuh yang labelnya Bang, biar enak dibaca. Ya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, oke Bang, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Nah, air mani yang terpancar itu keluar dari tulang punggung sulbi dan tulang dada. Itu bagaimana itu pemahamannya itu Bang? Silakan. Oke. Jadi pusatnya sperma itu memang bukan hanya di otong ini, bukan. Sumbernya itu tetap dari sulbi wataroib itu. tulang ekor. Baik, Ya, betul. ada nggak datanya Bang? Datanya iya, Bang Tata. iya, itu pusatnya. Tulang dada, maksudnya sumbernya mani itu dari situ. Lalu nanti Kebanyakan akan dongeng itu- Anda. Waduh, ini sesuai sains. Ini sesuai sains malahan. Malah sains membenarkan. Ilmu kedokteran Ibaratkan membenarkan. ibaratkan gini ya. Anda Sampaikan melihat datanya, air ya. di sumur. Ibaratkan Anda melihat air di sumur. Langsung airnya kan yang Anda lihat. Tapi kan sebenarnya ada jalurnya itu sumber itu. Nah ini Quran ini membahas itunya. Yang kita lihat kan cuma mancurnya dari annya laki-laki. Padahal ini di dalam ini ada sumbernya, yaitu minasul biwataroib itu. Nah terus, Oke Bang ya, jadi begini Bang, air mani itu diproduksi di testis menurut ilmu pengetahuan Bang. Tapi kalau Nah, bagaimana ini tapi kalau ceritanya? nggak ada tulang ekor nggak bakalan. Kemudian testis itu menghasilkan sperma. Itu Bang Arnold. Ya Bang, siap. Begini Ya. Bang, artinya supaya ini penonton di bawah 400 orang nih bisa dapat edukasi Bang. Maksudnya saya, apakah ada data di Ustadz Tahta yang mengatakan sesuai dengan apa yang Ustadz Tahta narasikan? Sebab di ayat 7 ini berkata, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Nah, artinya di tengah-tengah tulang belakang dong kalau begitu, kalau kita analogikan Bang. Nah, sekarang adakah data yang mengatakan bahwa air mani itu di Oke. antara tulang punggung Oke. sulbi dan tulang dada, begitu jadi Bang? gini, yang sulbi ini laki-laki, yang tulang dada ini perempuan gitu loh. Jadi sama-sama keluar ini sumbernya dari situ. Kalau yang sulbi berarti laki-laki. Terus yang dada wataroib di sini perempuan. Nah nanti kalau ingin tahu bagaimana prosesnya mani keluarin menjadi bayi, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq itu zigot. Zigot itu di sperma itu ada miliaran sel. Nanti di antara miliaran sel ini mana yang bertemu dengan telur? Itu zigot namanya, min alaq. Nah, baru menjadi janin nantinya. Itu prosesnya sudah. Tapi yang ini membahas sumbernya.
Sumbernya mani itu dari mana? Kalau tiba-tiba ini satu benda, kok langsung keluar dari sini? Sumbernya apakah ada di dalam ini? Dua ini tidak. Ternyata di sulbi wataroib. Sulbi tulang laki-laki, keluarnya mani itu. Kalau perempuan dada itu, tulang dada itu. Itu membahas sumber. Kalau membahas bagaimana caranya bertemunya, surat Al-Alaq. Ya, ada sel-sel di sperma itu, nanti di antara miliaran sel itu bertemu dengan telur, yang bertemu ini menjadi janin nantinya. Gitu. Oke bang, saya tanggapi bang. Ya, silakan. Bang Ustaz Atta. Ya, Jadi ya. begini abang, saya kan menampilkan data bang, ya kan? Iya. Ya kalau bisa Ustadz juga tampilkan data yang mengatakan bahwa sperma itu diproduksi di antara tulang sulbi dan tulang dada bang. Biar 400 penonton ini teredukasi bang. Saya kan tampilkan data ini loh bang. Ini di Al-Quran abang ini. Udah jelas datanya kan? Minasul sulbi wataroib kan? Iya datanya mana bang? Datanya Nah mana? itu Coba. datanya yang kamu baca itu. Di sini bercerita bang, dia diciptakan dari air mani, yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Coba sekarang. Ilmu pengetahuan Oke, itu, sekarang Bang. mani Ya. itu keluarnya dari mana? Mani itu keluarnya. Oke, itu menurut ilmu pengetahuan dari testis itu bang, Oke. karena air mani itu diproduksi di testis bang. Oke, sekarang kan saya udah dijelasin pakai Quran. Kalau menurut Bible keluar dari mana mani itu? Aduh, jangan lari ke situ dulu bang. Kita kan nggak dibahas ini ya bang. Tadi kan Bang Arif Aduh. ngomong. Ketika setelah kamu bertanya, kalau saya itu tidak butuh pertanyaan, kalau mau bertanya, cukup pertanyaan Anda saya kembalikan ke Anda. Nah sekarang, kamu percaya atau tidak, itulah surang sulbi wataroib. Yang sulbi laki-laki, wataroib perempuan. Keluar pusatnya mani itu. Nah sekarang, kalau sudah saya jelasin pakai data ya, nah sekarang, menurut Bible keluar dari mana? Pakai data. Aduh, abang kita ini tidak bicarakan Bible bang, kita bicarakan ini kan abang tadi mengatakan Nah, boleh kenapa sudah bertanya, dijelasin? makanya saya Kenapa? tanya ayat ini bang. Ya udah aku jawab kan. Nah sekarang mau bertanya Ya, lagi, begini, aku Abang. mau tanyakan balik. Ya udahlah ya, saya terima aja lah itu keinginan abang ya. Nah, gitu. Makanya Lanjut, gini lanjut, aja, Bang. Bang Arno, tolong sampai itu googling Al-Quran dan sains menjelaskan sperma manusia berasal dari tulang sulbi laki-laki dan dari tulang dada perempuan. Itu diketik itu. Iya, saya Tuh. pernah Tidak baca. begini bang, abang Bisa. kan begini bang host, artinya kan begini, dia mau menjawab, silakan tampilkan data bang. Ini Tata. ada datanya, di Artinya- saya ada datanya, di saya. Oh ada ya silakan datanya. silakan tampilkan coba bang, Ya. bantu bang Tata silakan. Coba tampilkan, cari Bang Baan. Ini saya hanya HP Bang Baan. Ya banyak. Ya, Banyak ya. banyak. Saya pernah ketik itu banyak keluar antara sains dengan Al-Qur'an pusatnya mani itu sama dengan Al-Qur'an. Tulang sulbi dalam tinjauan tafsir dan osteologi dalam sains. Laki-laki dan perempuan. Yang memproduksi sperma itu kan buah jakar lah dari ilmu biologi, testis itu. Aduh, Coba datanya tampilkan. Ya coba kamu tampilkan datanya. Ya dari ilmu biologi kan itu, kedokteran. Oke Yang sekarang. yang Oke sekarang kan kamu menghasilkan itu kan kamu nanya buah Quran. jakar atau Oke testis. sekarang kamu Anda kan nanya jangan Quran mengharapkan itu. Anda. Ya sekarang kamu kan itu tanya Quran. Nah sekarang kalau saya balik tanya pakai Biblemu bisa nggak pertanyaan kamu itu? Mencret. Kalau Al-Quran saya sudah teliti pakai sains Sama kayak tadi bang, aku udah baca surah As-Saffat itu secara spesifik tidak ada dituliskan bahwa coba kamu tampilkan, coba kamu tampilkan ayatnya coba. As-Saffat itu aku udah baca, tidak ada deh. Ya coba kamu tampilkan buka. Ditunjukkan di situ yang disembelih itu Ismail, Coba tidak kamu ada. tampilkan, kita baca Cuma bareng, yang dibilang. tampilkan baca bareng. Anak yang dianugerahkan itu ya Ismail. Kalau yang mau disembelih nggak ada ditulis di situ. Anda jangan berbohong. Anda itu berbohong. Loh, kalau saya berbohong, coba kamu tampilkan. Aku udah baca kok, nggak ada yang di spesifik dibilang di situ. baru- Disembelih, nggak ada. Nggak bisa. Anda yang berbohong. Anda, kalau saya berbohong, coba kamu tampilkan. Aku udah baca tadi. Ya coba tampilkan sekarang.
Ditampilkan gimana, ini lagi live gini, gimana bisa Ya bukanya? sudah. Kalau gitu kamu jangan mengatakan saya bohong. Iya. Saya, Aku udah gini, Bang. Aku bilang ya, yang paham Bible dan Al-Quran itu umat Islam. Kristen pendeta tidak paham Bible. Jadi kalau saya ditanya tentang Quran, malu saya kalau tidak bisa jawab. Wong Bible aja, ajaran Yesus pakai Bible saya bisa jawab. Artinya secara spesifik tidak ada ditulis yang disembelih itu di situ Oke, kalau Ismail. tidak ada, coba kamu Kalau di- tampilkan. Coba Tapi kamu kalau di tampilkan. Alkitab, kalau di Alkitab di Perjanjian Lama yang ditulis itu Oke. yang disembelih itu. Oke, itu sekarang jelas- saya nanya. Oke, di dalam Alkitab, Anda itu anak dongeng. tunggal atau anak nomor 2 Dongeng. yang dikorbankan? Nih, main cerai. Ayo silakan. Pokoknya kalian Kristen jangan debat pakai Bible. Karena yang paham Bible itu apologet Islam. Bukan Oke Kristen. bang, apa pertanyaannya bang Tata? Silakan tanya. Ya tadi pertanyaannya. Bagaimana tempat keluarnya mani dalam Bible? Iya begini bang, pertanyaan saya tadi itu berhubungan dengan ayat Al-Quran abang. Ya Masa udah, saya mau sudah menjawab jawab. dari Bible? Nah, Nah, baru saya sudah minta jawab. Anda menampilkan data, Anda tidak tampilkan data. Oke, Ini sekarang gimana ini diskusinya? Ya, Anda sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Ya Pak? Iya, Bang. Ya, Bang Arno dia- tadi, Bang Arno tadi kan sudah mengetik kan, itu terdapat kerangka-kerangka mengenai tulang belakang kan, Ada tertulis di bahwa Alkitab ada tentang hubungan itu. secara Anda sains paham dengan itu? Al-Quran. Itu Bang Arno. Iya, ya, sudah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya sudah nggak masalahkan lagi itu. Iya kan sudah. Sekarang pertanyaan. Saya tahu Siap, kok siap, tadi Bang. itu. Anda itu tadi Siap. itu kan menggoogling kan, muncullah apa tulang pertanyaan- belakang kan. Baik. Ya sudah jelaskan. Ya, oke. Ya, berarti Sekarang sesuai dengan Ustaz saya. Tata mau bertanya apa? Ya saya nanya yang sama. Tidak ada tertulis. Di dalam Bible tidak Alkitab. ada tertulis itu bang. Ya sudah. Paham dengan itu? Selesai. Tidak ada. Ya Karena sudah, kami itu nggak tidak. ada. Ya Ya sekarang udah, nggak ada. ya udah, gini aja kan, satu-satu, Putrajaya, Sekarang satu-satu. silakan sekarang kalau Anda mau nanya lagi silakan. Kalau saya disuruh nanya nanti pertanyaan Anda saya balikkan. Ayo silakan. Ya kenapa Bang Arno di dalam Bible Anda itu bahwa manusia itu terbuat dari Nggak usah ditanya. susu dan keju, itu. Nggak usah ditanya. nggak usah. Ayatnya di mana bang? Ayatnya di mana bang? Tunjukkan data bang. Nggak usah. Kamu nanya Bahwa lagi ke saya. dari susu dan keju mana bang? Iya, Ayatnya. ada. Udah di dalam kok. Ayub itu, di dalam Ayub itu. Ya, Udah itu. sekarang. Kamu mau nanya apa lagi? Ayo. Si Tata ini mah dongeng ini. Jangan Dongeng gitu nggak lah. jelas kau. Jangan Nggak gitu jelas lah. kau. Bukan nggak jelas ini orang. Naik, Mr. Oh, Dan. salah. Nggak usah pakai Sumbernya data sperma aja. itu di Alkitab tidak ada ditulis. Ya sudah. Berarti gak Kalau cocok nggak deh. ada. Makanya kalau mau nanya ke tahta hati-hati. Nanti pertanyaan balik itu saya serang balik. Pelongo kalian itu. Kalau saya bisa Mana menjelaskan. ada plonga-plonga? Abang tadi saya tanya di tarik 5 sampai 7. Ya udah sudah aku nggak ada jelaskan. jawaban, bang. Ya udah sudah aku Gimana? jelaskan. Sekarang pertanyaan yang sama bisa nggak kamu jawab pakai data? Nah saya sudah bilang bahwa di dalam Ya Alkitab, sudah, di dalam itu selesai. tidak ada tertulis itu. Ya Bang. sudah sekarang mau nanya apa lagi? Ini diskusi Oke gimana sekarang sih? mau nanya apa lagi? Ayo. Ya udah, yang lain teman yang lain lah. Saya udah selesai bertanya. Silakan teman lain. Ya, Akan Mr. kubuat Dan. kalian putus asa itu ya. Akan kubuat kalian putus asa bertanya. Silakan Mr. Dan. Karena bertanya itu paling saya cintai itu ditanya itu. Paling saya suka itu. Iya betul. Silakan Bang Putra, kalau mau bertanya silakan. Ayo silakan nanya. Umumnya orang dialog itu tidak berani. Kalau saya akan kubuat kalian tuh takut bertanya itu. Aduh, percuma nanya ke tahta ini. Masih Quran Bible ini gitu. Ayo, silakan. Ya, jadi tadi itu yang dimaksud di Al-Quran ini adalah sumbernya dari mana? Abang Baal, saya mau sholat dulu ya. Dengan Kang Dito, teruskan Kang dulu. Dito aja saya juga lagi ngasuh anakku. Jadi yang dimaksud di Al-Quran tadi itu berbicara tentang sebentar Ustaz ya, sedikit Ustaz. Saya juga waktunya sama kan dengan Pak Ustaz. Jadi di sini adalah sumbernya dari mana? Sumbernya atau reproduksi. Ya, reproduksi. Paham ya? Reproduksinya di mana? Yaitu di tulang belakang. Nah, jelasnya di tulang sulbi.
begitu. Kemudian nanti diproduksi di mana? Di testis. Gampang kok sebenarnya. Jadi gini, saya pakai data sedikit ya, ini izin sedikit. Jadi gini saya ajari ya. Jadi di sini, nih saya izin pakai data sedikit ya. Jadi yang dimaksud Al-Quran ini sumbernya dari mana kan gitu. Nah, ternyata ini dari mana? Nah, disinilah. Ini ya, saya gambarkan di sini. Izin ya, saya ini kan dulu sekelas dokter, saya kan 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Jadi di sini makanya sains itu mengaminkan. Saya ini kok baru tahu ternyata Al-Quran keren, dia bilang gitu ya. Ustadznya pun keren-keren di sini. Ini adalah organ tubuh, ya Bang ya. Ini wajah muka ya, wajah mukanya di sini ya. Ini muka ya. Nah di sini dari tulang belakang. Di sini dikatakan dalam dunia kedokteran ini adalah proksik atau istilahnya tulang sulbi. Nah, apakah ini termasuk tulang belakang? Ya, tulang belakang. Proksi atau di sini dikatakan tulang sulbi ini bagian dari belakang. Nah, disinilah di reproduksi ingat itu ya. Sebentar Reproduksi. Bang, tulang sulbi itu yang mana Bang? Tulang sulbi yang mana? Di sini Bang. Kalau di dalam Ya. kedokteran di sini. Ya. Terus tulang dada Jadi, di mana Bang? Tulang dada. Sabar dulu. Tulang dada kan di sini. Nah, di sini kan ini kan tulang kan. Tulang ini kan itu saya gambarkan dari atas sampai bawah kok. Jadi di sini, Ya, terus oke jelas ya, jangan dipotong supaya dapat ilmunya. Karena kita harus uji, itu kan Al-Quran mengklaim demikian. Nah kan di Bible kan tidak dijelaskan. Memang ini hanya di Islam yang tidak ada di Bible pasti akan ketemu di Islam. Nah di sini dijelaskan ini proksik, dia bilang apa, tulang sulbi. Nah ini adalah bokong. Ya kalau di dalam mungkin orang Jawa mungkin paham ini bokong. Bokong di belakang. Pinggul ya, antara pinggul dengan ini. Nah di sini, disinilah menurut kedokteran ya, menurut kedokteran bahwa disinilah reproduksi sebelum ke testis dia di sini dulu direproduksi, sumbernya di sini. Nah Al-Quran menjelaskan demikian. Jadi lalu bagaimana menurut kedokteran, betul nggak? Ternyata betul. Wih keren ya. Padahal kedokteran itu di mana? Sabar dulu Bang, sabar dulu. Kita uji dulu. Ini berdasarkan kedokteran dulu ya. Ini kan baru klaim. Ini dari Al-Quran. Nah di sini ternyata menurut dokter ya, izin ya. Anda baca di sini ya, luar biasa. Aku pinter kok ya. Masalahnya aku kan pinter. Cuman saya tidak bisa berdebat. Saya ini hanya seorang tutor, pengajar ya. Di sini Anda bisa googling di sini. Di sini adalah Perpustakaan Kedokteran Nasional. Valid ini data bukan? Valid ini ya. oke. Ya, di sini sabar dulu. Tanggapi. Anda menanggapi apa saya? Anda menanggapi apa saya, Pak? Anda menanggapi gimana? Saya belum baca. Apa yang ingin ditanggapi? Jadi Anda mau menanggapi apa? Saya belum baca. Jadi seperti itulah Ya teman-teman. kan abang menampilkan data tadi kan yang Iya, tapi kan itu kan klaim dari Pertanyaan Islam. saya di sini. Sabar Ya, dulu, oke, sabar Bang. dulu, sabar dulu. Nah, kan, Saya kan kan, begini. silakan. Ini kan klaim dari Al-Quran. Oke, Anda mungkin tidak setuju. Oke, kita coba cek bagaimana klaim secara akademis, secara ilmiah, secara sains kedokteran ini gimana gitu. Apakah betul? Kan itu validasinya di sini. Lihat ya. Ternyata. Nah, lihat ya, bukan kata saya ya, maaf ya, kata kedokteran. Jadi Anda memang kalau mantap. ya, jadi ya teman-teman maaf yang minoritas ini agak agak sedikit kurang literasi. Di sini ternyata Ya, di sini ya. Nah, di sini jadi dalam dalam ringkasan ini nih jalur perlepasan sperma. Valid data nih ya, maaf ya. Kita tidak bisa. Oke Bang, kita- boleh saya tanggapi Bang. Boleh saya tanggapi? belum dibaca bagaimana ditanggapi Anda, ini saya mau baca. Astaga. Iya lanjut. Nah, makanya sabar, makanya ya maka saya selalu berulang-ulang jangan dikira menghujat. Ya di sini Oh nggak ada yang menghujat. Kita kan ya mau edukasi nih. maksudnya saya jangan dikatakan menghujat. Oh kalian minoritas gitu kan, ngeyel. Kita pakai data makanya. Ini tadi klaim
ringkasan, ini gambarnya ya. Kita ringkasan sperma diproduksi dan dilepaskan oleh organ, nih, dilepaskan oleh organ reproduksi. Oke, reproduksi, belum diproduksi nih, tapi reproduksi. Nah, ya, penjelasannya begini, penjelasannya ya. Ini bukan dari ini ya, dari kedokteran loh ini. Jadi Anda tidak bisa membantah kedokteran kecuali Anda ya apa ya, ya minoritas seperti itu ya. Di sini dikatakan testis adalah tempat sperma diproduksi. Testis terhubung ke organ reproduksi. Nah, dikatakan di sini ya. Apa di sini? Reproduksi pria lainnya yang melalui vas deferens yang membentang di atas dasar tulang panggul. Oke. Nah, apa tulang panggul? Saya sudah jelaskan tadi. Tulang panggul ini di sini. Ya, di sini tulang panggul ini. Makanya di sini ada terkorelasi. Nah, poinnya di sini setelah dari sini terkorelasi, maka direproduksi di kosik tadi ini. Ya, sebenarnya saya punya data sih, cuman ya kalau pakai data saya terlalu panjang ya. Iya, nggak usah, kalau nggak ada data nggak usah tampilkan. Jadi saya punya boleh, data saya yang mau tanya. ini. Jadi di sini ya teman-teman, saya punya Ya, data. tampilkan itu bang. Sekarang tulang sulbi Jadi- itu di mana bang? Tulang sulbi di mana? Tulang sulbi di mana? Masa Allah di sini Ya, saya yang di situ, oke. dipanggul. Oke, Bang. Dipanggul. Oke. Nah, itu dibenarkan sebentar dulu. Oke. Dibenarkan oleh kedokteran. Iya, jangan kejang-kejang bang. Oke, saya kasih kesempatan dong. Iya, boleh, Artinya boleh. tulang Jadi sulbi ini dibenarkan punggung, oleh punggung. kedokteran ya. Sebentar bang. Oke, silahkan. Oke, di antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Nah, dia terletak di mana itu? Coba tunjukkan tadi. Dada itu Tanda. untuk perempuan, Astaga. Bang Arnold. Di sini tidak mengatakan Jadi- perempuan, bang. Mana ada di ayat ini mengatakan perempuan? Tidak Loh, ada. iya, dada itu Bang kan khusus Arif. perempuan. Astaga. Jadi hormon estrogen pada wanita Sekarang di itu sini mana berada ada di ayat ini mengatakan pada itu rongga dia dada. perempuan, bang? Tidak ada di sini. Mana ada di sini dikatakan? Tidak ada, bang. Mana? Loh, emangnya manusia kalau memperhatikan dari apa memangnya dia kalau diciptakan. memangnya kalau nggak ada sperma nggak ada Ya udah, ya. telur. Kan gitu kan? Ya udahlah. Oke. Berpasang-pasangan lah. Oke. Baik, nggak apa-apa. Kalau Jadi tulang sulbi itu khusus pria, kemudian tulang dada itu khusus wanita, yaitu hormon estrogen dari perempuan itu berasal dari rongga dada di situ. iya, tapi kalau ini ya kalau Tulang dada ini Iya, untuk nggak apa-apa, perempuan, nggak Bang. apa-apa. Ya, ada di Bang sini Arnold. dikatakan ayat 7, bang. Oke, Bang Arnold, kalau Anda ingin mengikuti, Anda punya tidak mau menerima penjelasan dari ustadz saya, oke, kita cek di sini ya. Bukan, Nih. bukan masalahnya di Iya, situ, nggak apa-apa. Bang. Ya, oke, nggak apa-apa. Tapi Saya kan itu udah- sesuai data, bang. Iya, Penjelasannya ini saya sesuai berbicara data. Ini saya bicara data secara sains, secara kedokteran, malah aku ini Makanya pinter saya kok. tanya. Nah, iya pertanyaannya sudah di. Tulang punggung sulbi dan tulang dada Iya, itu iya. di mana itu? Oke, saya sudah jawab. Ya, ini di sini. Astaga, Di iya. sini saya bilang ini organ tubuh. Saya kan sudah ngomong tadi itu. Ini muka. Oh, di tenggorokan. Oke. Ya, ini kan mulai itu? kan panik. Oke. Saya bilang tulang dada itu mana? ini di sini. Nggak bisa ditanggapi gimana sini? Lah ini saya tanggapi, ini saya gambar tunjukkan. Loh, mana, Bang? Panik dia. Terletak di mana itu? Ya, teman-teman. Oke, Jadi baik. ketika Oke, seorang tulang- minoritas oke, bertanya, tulang punggung tentu sulbi kita dan nih tulang umat dada itu Islam gimana itu, akan Bang? menjawab ya. Jelas kalau Islam ini akan Astaga. menjawab. Nah, ketika akan dia bertanya tulang sulbi buah dada, gampang kok jawabannya, gampang. Oke, saya tanggapi. Di sini ya. Di sini ya. Di sini tulang sulbi ini, tulang sulbi ini terkorelasi kedua dada. Lihat ya. Tulang sulbi ini tersambung ke buah tulang dada. Gampang kok ini. Nah, di sini dikatakan ya. Di sini dikatakan cervical curve. Oh, nah, kabur kan? Kabur. Padahal saya mau menjelaskan tentang dada. Ini dada nih. Ini kan ini mulut ya, hidung, ini dada. Ini saya menjelaskan loh. Jangan lama-lama, nanti ini. Ini dada, lihat ini dada. Mungkin dan ini terhubung kepada mana? Ini Nah, tulang sulbi. Gampang kok. Di sini dikatakan secara kedokteran, ini secara kedokteran karena kan mereka minoritas kan panik kalau dijual data. Padahal saya sedang menjelaskan mereka pertanyaan mereka. Di sini adalah lumbar curve dikatakan. Di sini
intervertebral dikatakan di sini, intervertebral juga di sini, sacrum, Itulah. sakrap. Nah, dikatakan di sini apa? Tulang subi atau krosit di sini. Ini terhubung semua. Inilah dikatakan oleh sains kedokteran, dikatakan inilah tempat reproduksi. Reproduksi. Lalu nanti di mana produksinya? Reproduksi ini sebelum diproduksi artinya kan. Nah, di mana diproduksinya? Nanti di testis itulah diproduksi. Nah, sperma ini direproduksi di sini secara kedokteran. Gampang kok. Apa susahnya? Cuman mereka kan ketika kita mau baca data, oh dia tantrum. Ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari Medline plus Perpustakaan Kedokteran Nasional. Gampang kok, apa susah-susahnya? Enten. Jadi itu sudah dikonfirmasi dengan dunia kedokteran. Ternyata reproduksi itu benar Al-Quran. Nah, pertanyaan tadi Ustadz Tata, kalau dalam Islam sudah dijelaskan secara detail bahwa secara detail itu dari tulang-tulang tulang dada, tulang sulbi, tulang-tulang tadi dikatakan tadi banyak ya, dari sambil dari kedokteran tadi itu, dari tulang-tulang ini ternyata betul itu dibuktikan dengan sains. Nah, yang jadi masalah nih bagaimana dengan di dalam Kristen? Bagaimana bisa menjelaskan reproduksi dan produksi menurut Bible? Silahkan. Macet kalian, macet kalian gak bisa jawab. Itulah makanya saya terteban. Silahkan. Kalau Silahkan di mana pertanyaan Ustaz Tata tadi, di mana bagaimana menjelaskan tentang produksi dan reproduksi mengenai sperma di dalam Bible. Silahkan. Macet kalian, macet kan? Macet. Makanya keistimewaan tulang ekor itu, walaupun kita mati itu tulang ekor tetap gak akan musnah dimakan rayap, gak akan, tetap itu tanda-tanda bahwa nanti Allah itu membangkitkan manusia itu sesuai indikasi dari tulang ekornya, kemudian dikembalikan lagi tubuhnya kan, gitu kan, sempurna lagi gitu. Itu sains juga kok. Silakan Tata monitor. Terima kasih yang sudah absen teman-teman ya. Jangan lupa juga di tetep layar, posting ulang yuk. Lanjut aja, lanjut. Saya udah selesai. Silakan, putar aja ya, silakan. Nah, gampang kok. Jadi kalau mengenai itu tidak ada dijelaskan di Bible, bro. Udah titik. Titik, gak ada ya. Oke, dengar dulu. Oke, kalau memang ada itu di kitab Anda dituliskan, kenapa kalian dunia kedokterannya tertinggal? Kalau memang ada itu, salah di mana itu? Siapa bilang dunia kedokteran tertinggal? Tertinggal kalian. Penemu kedokteran itu siapa? Orang Islam. Kalian bisa berobat ke rumah sakit ini orang Islam, gara-gara orang Islam. Kalian nih gimana? Bukan siapa ucapan itu. Yang bisa menemukan, kalian bisa berhitung, bisa ngitung duit sampai sekarang bisa kerja, orang siapa? Orang Islam. Yang menemukan kedokteran siapa? Orang Islam. Kalian ini hanya yang menemukan sidik jari siapa? orang Islam. Al-Quran lah, bukan Bible. Dengar dulu bang, di abad ke-11 dunia Islam menguasai segala hal. Aku itu yang menemukan Al-Jabar dulu orang Islam. Tapi akhir-akhir ini kalian tertinggal di dunia kedokteran, universitas, pendidikan. Al-Jabar itu yang kemudian digunakan oleh ilmu teknologi yang sampai sekarang, gitu kan? Kalau nggak ada hitung-hitungan mana ada? Iya betul itu bang, kalian harus akuin. Aku akuin. Sudah. Al-Jabar. Dengar dulu, yang menemukan Al-Jabar itu dunia Islam. Aku akuin itu. Cuma sekarang Kalian kedokteran siapa kedokteran? Betul. Tapi Iya, yang menemukan dunia kedokteran siapa? kalian harus sadar sekarang kalian Enggak, pertanyaan dulu. Pertanyaan tadi kan matematika adalah Islam. Ya, sekarang matematika modern istilahnya. Kan dulu kan aljabar, algoritma gitu kan. Sekarang kalau yang menemukan kedokteran siapa, Bang? Macet kalian. Nggak tahu juga. Gini, Bang, dengar dulu. Yang menemukan pesawat terbang siapa yang menemukan pesawat terbang? Eropa yang menemukan itu. Itulah ya.
Jadi gini, ya teman-teman Kristen yang minoritas, izin Putrajaya, Anda belajar lagi yang menemukan tentang pertama yang menemukan tentang teori pesawat ini orang Islam. Nah, nanti Anda belajar lagi. Yang sebentar dulu, yang menemukan matematika itu adalah orang Islam. Yang menemukan kedokteran orang Islam. Lalu kenapa sekarang orang-orang orang minoritas, orang kafir ini karena orang kafir ini bukan orang Kristen berarti ya, orang Kristen pasti kafir. Tetapi yang di sana kan bukan Kristen. Nah, mereka menggunakan dunia keilmuan tentang Islam ya dipakai oleh mereka. Kenapa? Karena orang Islam kaya-kaya. Kalian yang kerja yang kuli, kita yang pakai gampang kok. Apa susahnya? Oke, lanjut. Ustaz Tata, Kalau gitu, Bang Dito. Jadi Bang, kalau gitu argumenmu itu konyol namanya itu. Konyol kau. emosi. Itu enggak cerdas kalau gitu. Sama kayak gini, Bang. Dulu kalau orang Betawi bilang dulu itu Monas itu tanah orang Betawi. Dulu Senayan itu dulu orang tanah orang Betawi. Itu dulu, sekarang Betawi udah kemana? Sama dengan Anda. Dulu yang menemukan angka 0 itu Islam. Sekarang kemana? Itu yang saya maksud. Kalian harus sadar dengan itu. Bodoh kau. Aku yang menemukan aljabar itu dunia Islam, kedokteran juga, astronot juga dunia kalian. Sekarang yang teknologi yang menguasai siapa? TikTok ini yang punya siapa? Orang kafir. Tapi rujukannya Anda kan sadar tetap dengan ke itu. Rujukannya tetap ke aljabar. Kalau nggak ada hitung-hitungan, Betul. Mana bisa orang Iya. Yahudi membuat TikTok? Waduh, kau itu. Ya, kenapa kalian sekarang tertinggal? Padahal yang menemukan angka 0. Tapi TikTok benci ke Wahyudi kok. Coba ngomong Sriwil kamu. Benci. Coba ngomong Sriwil. Nggak usah dipelesetkan. TikTok lo benci ke Sriwil. Ayo, gimana? Dulu, makanya kalian jangan terlena. Itu yang saya sayangkan. Macet. Nah. Aduh, udah pantas saya ngomong gitu. Dulu masih mikir, kami yang menemukan angka 0, kami yang menemukan aljabar. Kalian terlena. Sekarang lihat rumah sakit di Jakarta yang maju siapa? Macet. Orang Kristen. Aduh, Sekolah yang maju siapa? Orang Kristen. Yang Ya, sering gini, Bang, gini, Bang, gini. ngawur orang Kristen, nggak ada di Eropa itu udah kafir semua, udah ateis. Kristen sudah punah, gereja udah dijual, Kristen. Buktinya di Indonesia orang Kristen miskin melarat gitu loh. Nggak ada. Lanjut. Maaf jangan menghujat ya. Ya minoritas nggak ada minoritas. Udah. Minoritas Lanjut. lah. Iya. Yang 9 naga itu siapa? Yang 9 naga yang menguasai ekonomi Indonesia ini 9 naga. Bukan siapa? orang Kristen dia. Orang Chinese. Orang Chinese ini sebentar dulu. Orang Chinese ini tidak mengenal agama. Dengar dulu. Orang Chinese ini tidak mengenal agama. Berhubung di Indonesia harus dituntut harus berKTP beragama, dia pilih Kristen. Kenapa pilih Kristen? Karena dia memang doyan babi. Gampang kok. Di Islam nggak boleh makan babi. Jadi orang Kristennya sendiri itu miskin melarat. Coba provinsi yang termiskin di Indonesia mana? Sekarang kamu tanya. Provinsi yang termiskin di Indonesia yang mayoritas Kristen di mana coba? Macet kalian. Jadi janganlah Anda ini mengabawa Kristen itu punah, miskin. Jangan bawa kemiskinan orang Kristen ke kekayaan orang Kristen. Janganlah. Yang kaya ini, izin Ustaz sedikit Ustaz ya. Yang kaya ini Islam. Kaliannya hanya dipecundangi orang Islam. Kau bukan pesawat ya. Saya kasih caranya begini. Kau belajar bikin ini, bikin itu, bikin komputer, bikin handphone. Kau ini. Nanti aku yang pakai ya. Aku yang bayar ya. Gampang kok. Kalian ini jongos, budak. Oke lanjut. Maaf jangan menghujat ya. Karena kalian ini minoritas gitu. Maaf ya jangan menghujat. Ustaz Tata lanjut. Saya mute dulu, saya sholat. Bang, harapan saya jangan selalu pakai minoritas ya. Harapan saya gini Bang. Gini, akidah juga bisa salah dan bisa nggak kepakai kalau tidak menguasai teknologi. Contohnya bilang, kayak mau melihat hilal juga, kalau kalian nggak menguasai teknologi, padahal yang menguasai teknologi Eropa, kalau dipelesetkan itu artinya derajatnya itu, kalian akidahnya udah rusak karena kalian tidak menemukan teknologi. Itu masalahnya. Saya harus Udah, kalian ini kan nggak ngerti Bible, makanya kalian rusak. Bible aja nggak ngerti, kitab sucinya musuh. Nah itu bahaya. Kalau sudah agamanya tidak paham kitabnya, ya itu udah rusak. Udah. Makanya kalian, Bang, kan seharusnya kan melihat hilal itu kan harus pakai Aduh, ya sudahlah. Kok itu terus sih? Ya langsung lah dialog kita. Dialog. Coba ini temanya aja. Tema. Kristen boleh berpoligami. Gimana? Oh ada Bang Denny.
tunjukkan di Bible Anda bahwa ada larangan poligami, Bang Denny. Lord, Larangannya tidak ada. Salam, selamat malam. Selamat pagi. berarti Kristen boleh ya poligami, Bang Denny? Dan namanya aja Tuhan memberi kok gimana? Nah, iya kan? Bantah, ayo, bantah kita rasanya. Bantah Bang Putra Jaya. Beda Putra, ini Pak Dani ini Kristen itu. Tadi kan udah aku bilang dalam Bible pun tidak ada, ya boleh juga. Itu. Ini buktinya Pak Dani ada, dia poligami Pak Dani. Ayo, gimana? Memang tidak ada dalam Bible larangan. Istriku 3, saudaraku 7. Itu Kristen Walaupun nambah 5 lagi masih boleh Pak Dani ya. usah mau Andai nambah kan- Pak Denny. Ya, nggak ada batasnya. Oh, gak ada batasan. Oh, Putra ini gimana? Kristen apa kamu Putra? Tidak paham Biblemu kamu. Ayo. Putra, tadi kamu. Nah, macet. Semampunya, kalau mampunya berapa bebas, tapi nggak ada batasannya. Semampunya aja. Mr. Dar, dibuka. Ionya, Mr. Dar. Iya, Kang. Ya, silakan Bang Mr. Dar kalau Mr. Dar ini sopan. Silakan Bang Mr. Dar. Bertanya apa mau berdiskusi? Bertanya aja lah Bang Mr. Dar. Coba silakan. Saya nyimak aja dulu. Soalnya Iya, lagi bertanya ada- aja, bertanya. Nggak boleh, bertanya. Jadi Bang, Oke. seharusnya Sebentar, Buka mata, gantian Bang. lah Putra Jaya. Waduh, Anda tidak pernah baca referensi. Silakan Bang Mr. Dar. Pertanyaan apa saya nih? Kristen boleh poligami? Ya nggak apa-apa, tanya yang lain tentang Islam, nggak apa-apa. Enggak, ini temanya kan Kristen boleh poligami, tanya begitu. Ya, silakan. Silakan biar gak vakum diskusi ini. Ayo silakan. Tanya-tanya silakan. Ada Ustaz Tata yang mau menjawab. Ini ada yang di bawah ini Putra Jaya, di bawah banyak yang tipping. Ilmu teropong alias optik itu juga Islam yang menemukan. Gampang kok. dia terlena karena menemukan Al-Jabar dulu, jadi sekarang jadi terlena. Andai. Jangan kemana-mana Putra, langsung aja. Di mana larangannya? Silakan, poligami. Nah, macet. Macet. Nggak dibolehkan. Loh, Bukannya harus ada larangannya, makanya tidak dibolehkan. ini Kristen istrinya 3 Putra Jaya. Lord Denny Siapa? ini Lord Siapa? Denny. Lord Denny ini nih. Bang Lord Ah, ya. Denny. Bang Denny, dibuka mic Bang Denny. Berapa istri Anda? Istriku 3, saudaraku 7. Agamanya apa, Bang Denny? Agamaku Kristen. Tuhan Bang Denny siapa? Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Tuh. Putra, dan Roh Kudus. Silakan bantah Bang Putra Jaya. Silakan Putra. Macet. Nah, Macet, macet. Berarti Lot ini sudah beristri 3 begitu ya? ya. Ya. Tapi Oh, selebihnya saya tidak cerita, Iya. cuma itu aja. Iya, Kita bicara ayat. Ayo, jangan bicara pribadi. begini apa? Kang Arif, siapa? Kang Tata, Kang Dito, masalah beristri 1, 2, 3 itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Intinya seperti itu. Betul. Oke, berarti Anda setuju ya bahwa Kristen itu tidak apa-apa, mau beristri 5 ke 3 ke nggak ada masalah gitu ya Bang Serdar. Artinya tidak terkait dengan keselamatan. Tidak begitu, Kang. Oh, Tetapi saya beda. Iya. Berarti Daud, Nabi Daud, ya Raja Daud, Salomo, kemudian siapa Yakub,
Itu masuk surga apa masuk Kristen karena beristri banyak? Macet. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga atau masuk Iya. Kristen, kacau. Iya, masuk surga atau masuk neraka? Ya, keceplosan. Ayo. Putra ini loh. Putra gimana pendapat? Nah, macet. Macet. Diem teknologi mulu udah dari tadi. Ayo cepat, Putra. Dilarang apa boleh? Nah, macet. Ayo, Ayo Putra. silakan Putra. Mr. Dar bertanya aja, Mr. Dar, ayo. Macet. Bahas lainnya lah, terserah apalah, silakan. Putra, nanya aja kamu lah, cepet lah, biar dak kosong ayo. Ya, Putra. silakan aja Putra, tanya aja. Nah, ndak bisa bertanya. Mr. Dar, dibuka mute-nya, Mr. Dar. Ini hari macet nasional atau gimana ini? Iya, hari macet bertanya, diskusi, otennya. Bertanya aja macet. Gimana ini? Akibat tetap pakai kasur yang udah YouTubeku malah iklan. Ayo Putra, kamu mau ngapain Putra? Mau ada bocah lagi. Baca. Nah, macet juga. Nah, itu macet. Macet. Halo. Putra. Gimana ini Putra? Suruh dialog macet, suruh bertanya macet. Kenapa? Udah lah, ngomong apa kayak kamu, nanti saya tanggapin aja. Kalian mah ini terlena manusianya. Kayak yang diingat penemu angka 0 sama penemu aljabar. Sekarang tertinggal kan? Oke, kenapa Putra bahas-bahas itu terus? Ya, karena Gini, dia minim Bang. literatur. Bang, Bukan. kenapa aku bahas itu? Dengar dulu. Kau minim literatur. Dengar dulu. Coba aku kasih tahu sama Agama kamu. itu Kau yang dengar, harus kau yang dengar. dengar dulu. Kau yang dengar. Kenapa saya membahas itu? Karena agama itu harus bisa jadi kemaslahatan untuk umat. Termasuk Makanya gantian dulu ya kita bicara ya. ya. Oke. Tuduhan kamu bahwa penemu di dalam Islam cuma Al-Jabar ya. Siapa nama penemunya coba? Tidak perlu itu Bang, yang jelas dunia Islam yang menemukan aljabar. Kau nggak tahu. Oke, Astronot, cukup. dokteran, semua dulu kalian. Cukup, Tapi cukup, sekarang cukup, kalian cukup. tertinggal. Cukup, Itu yang saya sayangkan Bang. Cukup dong. Bukan mata. Cukup dong. Kamu tidak tahu namanya dan tidak bisa memberikan literaturnya. Hanya mengatakan orang Islam itu yang mewakili cuman penemu aljabar itu aja. Ini sekarang saya bacakan. Ada Abu Nasir Al-Farabi. Beliau adalah ilmuwan dan filsuf. Itu yang pertama. Ya, Karyanya ini bidang ilmu cukup luas melalui dari logika, matematika, ilmu alam, teologi, politik dan kenegaraan hingga musik. Itu Al-Farabi. Kemudian yang kedua Al-Bantani. Al-Bantani ini adalah pencetus dari hitungan tahun matahari. 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik. Ini disebut Al-Batinius.
Ya, yang jelaskan Bang. Sabar dulu, Dunia kau Islam nggak punya literatur. Enggak, maksud saya, Kau nggak punya intinya literatur. gini. Enggak. Nggak Yang bisa, kau jelaskan harus yang diam. menemukan itu dunia Islam Kau kan harus titik. diam. Itu. Kau harus diam karena Aduh, kau coba cuma diam mengatakan dulu, tongol. Putra. Diam Ya. Putra dulu. Ini ilmu bukan hanya buat kamu. Tadi sudah dua, ada Al-Bantani dan Al-Farabi. Kemudian ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikenal oleh orang luar itu Avicenna. Itu sebutannya. Ini adalah ilmu kedokteran. Bidang filosofi dan pengobatan. Itu tiga nih. Yang keempat, Ibnu Battuta. Ini cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia. Jadi ini juga merupakan suatu saintifik. Seorang cendekiawan dari Maroko, namanya Ibnu Battuta, tahun 1304. Kemudian yang kelima ada Ibnu Rashid. Ini ilmunya adalah akidah, fikih, linguistik, kedokteran, dan astronomi. Yang terkenal dia mengomentari dari filosofi atau seorang penafsir. Judulnya adalah The Commentator. Kemudian yang keenam, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini tahun 780, abad ke-8. Ilmunya yang disebut Bapak Al-Jabar tadi. Namanya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Itu kamu harus ingat. Jangan cuman, oh Islam cuma menemukan Al-Jabar, tapi nggak tahu namanya. Nah itu bodoh namanya ya. Kemudian ada Umar Khayyam. Ini adalah seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf. Tuh, yang ketujuh. Yang kedelapan, Sabit bin Qurrah. Ini astronomi dan matematikawan. Jadi, hal yang dikenal karyanya adalah On the Sector Figure. Tuh, yang kesembilan ada Abu Bakar Ar-Razi. Beliau ini adalah yang menemukan ilmu farmasi, etika kedokteran. Tuh, yang ke-10 Jabir bin Hayyan. Banyak loh. Ini seorang polimatik terkemuka asal Irak, ia ahli di bidang astronomi, teknologi kebumian, filsafat hingga kedokteran. Nah, Ibnu Ishaq 11 nih. Mau dilanjutin semuanya. Ini disebut sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Ia berbahasa Arab dan Yunani. Karya-karyanya mencakup bidang metafisika, farmakologi, psikologi, hingga meteorologi. Itu yang ke-11. 12-nya Ibnu Haytham. Di bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ini yang menemukan optik tadi.